man. Right on time. Go! On it! Hai warga rebahan, kali ini rebahan film akan menceritakan film berjudul Angry Birds yang rilis pada tahun 2016. Angry Birds menceritakan para babi yang datang ke pulau burung dan mencuri telur-telur para burung. Kemudian, Red bersama warga mencoba mengambilnya kembali. Akankah mereka berhasil? Untuk kalian yang sudah penasaran, pasang posisi ternyaman, siapkan cemilan, dan selamat menyaksikan. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah pulau tempat tinggal para burung. Kemudian kita diperkenalkan burung berwarna merah bernama Red. Red sedang terburu-buru mengantarkan kue dan melakukan pekerjaannya menjadi badut penghibur. Karena keterlambatan Red, pelanggan itu enggan untuk membayarnya. Dengan emosinya, Red langsung melemparkan kue itu ke burung tersebut. Dan sialnya, Red tersandung dan jatuh tepat di atas telur milik burung itu. Red dikenal sebagai burung pemarah dan jutek sehingga tak memiliki teman. Di kesehariannya, selalu ada saja burung yang membuatnya marah. Keesokan harinya, Red ternyata akan disidang karena perbuatannya melempar kue dan memecahkan telur. Keluarga itu menuntut Red karena ulahnya. Red lah yang pertama kali dilihat bayi burung itu dan menganggap Red lah ayahnya. Sheriff memberitahu Red jika tak ada yang menyukainya. Berdasarkan hasil sidang, Red dihukum harus mengikuti kelas pengendalian amarah. Kemudian Red meninggalkan persidangan dan pergi ke kelas pengendalian amarah. Left, right, left. Saat sampai di depan kelas, ia melihat sebuah boneka selamat datang. Boneka yang tak sengaja menyenggol Red membuat ia sangat marah dan menghancurkan boneka itu, lalu masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, ia bertemu gurunya yang bernama Matilda, yang memperkenalkan dirinya dan akan membimbing Red dalam mengendalikan emosinya. Dan di kelas itu, ternyata tak hanya Red saja. Ada beberapa burung yang kena sanksi sama seperti Red. Ada Chuck yang terkena tilang polisi lalu mengerjai polisi yang menilangnya. Ada Terence yang mempunyai masalah kriminal, dan Bom yang memiliki masalah akan selalu meledak jika dikagetkan. Chuck dan Red yang penasaran pun menyuruhnya untuk meledak. Namun bom tidak bisa meledak dengan sengaja, harus ada pemicunya. Pelajaran hari ini adalah yoga. Mereka pun mengikuti pose Matilda. Namun bom yang kesulitan dalam memperagakan pose itu malah membuatnya meledak di sana. Sepulang dari kelas, Chuck dan Bom mengikuti Red. Namun Red menyuruh mereka untuk tidak mengikutinya. Dalam perjalanan pulang, Red melihat sepasang kekasih, sekelompok burung yang lagi nongkrong dan sebuah keluarga. Di hari itu, Red merasa sangat kesepian. Red sangat mengagumi The Mighty Eagle yang adalah satu-satunya burung yang dapat terbang di pulau burung. Mighty Eagle sangat dikagumi di sana karena ia adalah pelindung dan pahlawan. Namun sudah bertahun-tahun tak ada yang pernah melihatnya. Keesokan harinya, di mana para burung memulai aktivitasnya, melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Lalu di kelas pengendalian amarah, hari ini mereka sedang belajar membuat puisi. Sekarang giliran Chuck yang membacakan puisinya. Chuck mengambil boneka selamat datang yang sebelumnya dihancurkan oleh Red, lalu berpuisi. No. Oh, now I see. Red kelihatan gelisah di sana. Kemudian Chuck menunjukkan bulu berwarna merah menunjukkan siapa pelakunya. Red pun berdalih bahwa Terence yang melakukannya. Lalu Terence memukulnya. Gotta say goodbye. Beberapa saat kemudian, perhatian mereka teralihkan pada sesuatu yang datang dari pantai. Lalu mereka semua pergi ke sana. Para burung baru pertama kali melihat sebuah kapal, sehingga mereka sangat kebingungan dengan benda itu. Lalu kapal itu sandar di pinggir pantai tepat di dekat rumah Red. Lalu jangkar kapal itu menghancurkan rumahnya. Beberapa saat kemudian, keluarlah seekor babi berwarna hijau dari kapal itu, yang memperkenalkan namanya adalah Leonard. Leonard menjelaskan bahwa mereka berasal dari Pulau Babi dan berkelana jauh mencari daratan baru. Di tengah penjelasan Leonard, Red memotong di sana dan marah atas perbuatan Leonard menghancurkan rumahnya. Namun diabaikan dan para burung menyambut kedatangan babi-babi itu. Pada malam harinya, mereka mengadakan acara dalam rangka penyambutan para babi. Di giliran Leonard memberikan sambutan. Leonard menjelaskan bahwa babi dan burung akan menjalin hubungan pertemanan.
Dan dengan itu, ia memberikan hadiah kepada para burung, yaitu sebuah trampolin dan sebuah katapel raksasa yang berguna mengirimkan barang ke tempat jauh menjadi lebih mudah, dan memberikan contoh melemparkan buah-buah pada para penonton. Leonard juga meminta sukarelawan menjadi contoh. How about the red guy's eyebrows? Kemudian Red dipilih menjadi sukarelawannya, lalu menimbakan Red jauh hingga tiba di pinggir pantai. Really unnatural. Penasaran dengan isi kapal itu, Red bersama Chuck dan Bom memutuskan masuk ke dalam kapal untuk melihat isinya. Di dalam sana, mereka menemukan puluhan babi yang sedang bersembunyi dengan maksud yang belum diketahui. Di sana, Red mengatakan bahwa para burung telah tertipu karena Leonard mengatakan hanya datang berdua, namun malah menemukan puluhan babi di kapalnya. Leonard pun membela diri dengan mengatakan bahwa babi-babi itu adalah sepupunya yang sangat bodoh, sehingga tak membawa mereka turun dari kapal karena takut mereka kenapa-kenapa. Sheriff di sini membela para babi, dan Red sangat malu di sana, padahal ia hanya mencoba untuk memberitahu kebenaran. Kemudian para babi dan burung-burung itu melanjutkan pesta di sana. Red pun pulang, namun tak bisa tidur karena suara pesta yang terlalu mengganggunya. Kini para babi telah sepenuhnya bersatu dengan kehidupan para burung, membantu para burung, memasukkan budaya mereka di pulau burung, seolah para babi telah sepenuhnya menguasai pulau burung, bahkan menempati rumah Red. Who invited you? That's my tooth. Pada hari berikutnya di kelas pengendalian amarah, Red dan yang lain sedang belajar melukis. Wow, that's Saat yang bersamaan, para babi sedang melakukan tour dan dijelaskan tentang hal-hal yang ada di pulau burung. Red yang melihat Leonard memeluk telur pun menegurnya, karena telur burung mudah retak. Red juga menanyakan apakah kalian seorang penjelajah? Mengapa ada kapal lain yang datang membawa teman-temanmu? Sheriff kemudian membela para babi-babi itu kembali. Lalu Leonard dan kawan-kawan melanjutkan tur mereka. Selanjutnya, Red yang mulai tampak curiga terhadap babi-babi itu pun mengajak Chuck dan Bom untuk memata-matai mereka. Diperlihatkan sekarang para babi sedang membangun sebuah flying fox dari desa menuju ke pinggir pantai. Red menanyakan, apakah tak satu pun burung yang curiga dengan apa yang dilakukan oleh babi-babi itu? Red yang semakin curiga pun memutuskan akan pergi ke tempat Mighty Eagle berada untuk meminta bantuannya. Namun karena Mighty Eagle hanya sebuah legenda, Chuck dan Bom meragukan hal itu karena Chuck sudah mencari di seluruh pulau namun tak menemukannya. Namun Red mengetahui tempatnya, yaitu ada di puncak gunung. Kemudian Red meminta Chuck dan Bom membantunya menemukan Mighty Eagle. Lalu mereka bertiga pun bergegas ke puncak gunung menemuinya. I don't know. You know what? I think I got an idea. Bad. This is good. This is the wrong mountain. My calves are. Beberapa hari berlalu, akhirnya mereka bertiga telah sampai di puncak tertinggi tempat Mighty Eagle berada. Menurut legenda, Mighty Eagle tinggal dekat dengan danau kebijakan. Setelah menemukan danau itu, Chuck dan Bom meminum air itu dan berenang di air itu dengan harapan akan menjadi lebih bijak, karena itu adalah danau kebijakan. Beberapa saat kemudian terdengar ada seseorang yang sedang keluar dari dalam gua. Lalu mereka bertiga bersembunyi di balik batu. Lalu keluarlah sang Mighty Eagle yang sedang buang air kecil ke arah danau tadi. Sadar dengan hal itu, Chuck dan Bom sangat menyesal sudah menelan air dari danau tersebut. Oh man.